Assalamualaikum pendengar setia Radio 10 cm dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami untuk menghibur Anda dengan cerita-cerita menarik yang terinspirasi dari kisah nyata. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa bahagia, jangan lupa istirahat, jangan lupa ibadah, dan tetap jaga kesehatan. Langsung aja kita dengerin ceritanya. Aku gak ngerti lagi sama kamu, Vi. Kita mau menikah dalam beberapa bulan lagi. Kamu malah pindah keluar kota. Kamu aja masih banyak minta tolong sama Karin untuk urusin pernikahan kita. Sekarang kamu malah keluar kota. Aku kan bisa pulang seminggu sekali, Mas. Toh apa yang salah kalau dibantu Karin? Terserah kamu aja lah. Mas Hadi pulang begitu saja dari rumahku. Aku hanya bisa menatap kepergiannya. Maafin aku, Mas. Mudah-mudahan suatu saat nanti kamu bisa mengerti. Bukan cuma Mas Hadi yang menentang keputusanku untuk bekerja di luar kota. Ibu, Karin, dan Reja pun bertanya-tanya. Aku hanya menjawab, ini kesempatan bagus dalam karirku. Karin malah mengingatkan bahwa Mas Hadi sudah lama menungguku untuk menikahiku. Tapi aku sekarang malah seperti ini. Rin, aku kan gak menunda-nunda pernikahanku. Aku minta tolong sama kamu untuk bantu, kataku pada Karin. Kamu kenapa sih, Vi? Kamu udah kayak orang lain yang gak aku kenal. Tak ada yang kudengarkan perkataan orang-orang. Yang ku tahu, tubuhku ini semakin melemah dan aku tidak sanggup kalau harus ketemu dengan mereka setiap hari dengan keadaan yang sakit. Sejak terakhir kali bertemu dengan Dokter Ane, aku memang belum pernah ke rumah sakit lagi. Sudah sekitar sebulan, aku membiarkan badanku seperti ini. Setelah aku di luar kota, semua diskusi pernikahanku dilakukan hanya melalui telepon. Aku selalu menjawab, aku percaya dengan pilihan Karin. Sebetulnya, aku tidak tega dengan Mas Hadi. Aku tahu dia pasti sangat kesal. Aku tahu Mas Hadi jadi lebih sering pergi berdua dengan Karin. Dan Mas Hadi sering mengeluh pada ibu tentang sikapku. Tapi Mas Hadi masih sabar dan terus melanjutkan persiapan pernikahan kami. Setelah sekitar 2 minggu di luar kota, tiba-tiba aku dikejutkan dengan kedatangan Reja. Begitu masuk ke kosanku, dia langsung memelukku dan menangis sejadi-jadinya. Kenapa, Ja? Ada apa? Tanyaku agak panik melihat Reja seperti ini. Setelah memelukku, Reja tidak berkata apa-apa. Dia malah mengemasi barangku. Ja, kenapa? Aku makin panik karena Reja bersikap aneh. Aku takut ada apa-apa dengan ibu. Ayo pulang, kata Reja. Aku menahan Reja. Ada apa? Cerita dulu sama aku, kataku. Reja merogoh sesuatu dari sakunya dan memberikannya padaku. Aku melihat itu adalah hasil tes pemeriksaanku dengan Dokter Ane. Aku menatap Reja. Kamu dapat dari mana? Kenapa kakak gak cerita? Kamu dapat dari mana, Ja? Kataku dengan nada tinggi. Kamu gak bilang siapa-siapa kan? Ibu gak tahu kan? Mas Hadi juga gak tahu kan? Kataku pada Reja. Sekarang yang terpenting bukan itu, Kak. Yang penting kakak harus berobat, kata Reja. Aku mulai menangis dan duduk di lantai. Kamu gak bilang sama siapa-siapa kan, Ja? Bilang sama aku kalau kamu gak bilang siapa-siapa, kataku sambil menangis. Reja memelukku lagi. Kami berdua menangis bersama. Iya, aku gak bilang siapa-siapa, Kak. Cuma aku yang tahu, tapi kakak pulang ya. Reja mengusap air mataku. Kakak tenang ya, kakak punya Reja. Reja bisa diandalin, Kak. Kakak jangan pendam semuanya sendiri. Saat itu ada perasaan lega yang entah bagaimana aku tidak bisa melukiskannya. Aku hanya bisa memeluk Reja seakan setengah dari bebanku ini terangkat. Reja tahu kakak nggak kerja di sini kan? Kakak bohong kan sama kita? Kenapa kakak harus berbuat sejauh ini? Aku hanya diam. Di sini aku memang tidak bekerja. Aku mendatangi pengobatan alternatif.
Aku mencoba berobat secara alternatif setelah mencari-cari di internet. Kamu udah bilang sama ibu kalau kamu kesini? Udah, aku bilang sama ibu kakak minta jemput. Ayo kita pulang sekarang. Aku hanya mengangguk pada Reja. Di perjalanan pulang, aku tertidur. Selama di perjalanan, Reja benar-benar menjagaku. Aku bersyukur memiliki Reja. Sekitar jam 2 malam, aku dan Reja sampai di rumah. Ibu membukakan pintu. Ibu belum tidur, tanyaku. Gimana ibu bisa tidur kalau kalian berdua belum sampai? Vivi libur, kok minta Reja jemput? Tanya ibu. Iya bu, kayaknya Vivi gak betah kerja di sana. Vivi gak bisa jauh-jauh dari ibu, kataku sambil memeluk ibu. Nah kan, kamu gak bisa dibilangin sih. Ya udah, kalian berdua istirahat dulu, kata ibu. Bu, Vivi tidur sama ibu ya. Vivi kangen. Ibu hanya tersenyum mendengarku. Beliau menggandeng lenganku. Esoknya, pagi-pagi sekali selesai sholat subuh, Reja masuk ke kamarku. Kirain kakak masih di kamar ibu, kata Reja. Kamu udah bangun? Tidur lagi Gih, pasti capek abis nyetir. Nanti jam 7 kakak bangunin. Reja cuti hari ini kak, ayo kita ke rumah sakit. Tapi Ja, belum selesai aku berbicara, Reja memotong. Kalau kakak gak nurut, Reja akan bilang sama ibu dan Mas Hadi kalau kakak lagi sakit. Akhirnya aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya mengangguk dan mengikuti perkataan Reja. Jam 8 pagi, setelah pamit kepada ibu untuk menemani Reja mencari laptop, aku dan Reja segera bertemu dengan Dokter Ane. Hari ini Reja sudah janjian dengan Dokter Ane untuk bertemu ternyata. Kok kamu bisa tahu, Ja? Aku bertanya pada Reja ketika di jalan. Aku nemu surat ini di mobil waktu bersih-bersih, Kak. Terus aku telepon ke rumah sakitnya. Ternyata benar. Kakak kenapa nggak bilang sama kita? Kakak nggak mau ngebebanin siapa-siapa ya, jawabku. Iya, tapi kalau kakak melarikan diri seperti ini gimana kita bisa ngerti, Kak? Kakak seperti ini nggak menyelesaikan masalah, jawab Reja. Iya, kakak tahu. Kakak cuma takut ya. Reja memegang tanganku lembut. Tenang ya, Kak. Insya Allah bisa sembuh. Yang jelas kita harus berusaha dulu. Aku menatap Reja dan mengangguk mencoba percaya dengan perkataannya. Semoga dengan usaha yang kulakukan aku bisa sembuh. Setibanya di rumah sakit dan bertemu dengan Dokter Ane, tentu saja Dokter Ane marah padaku. Dia memintaku untuk melakukan pengecekan sudah berapa banyak sel-sel kanker yang menjalar di tubuhku. Setelah dilakukan pemeriksaan, Dokter Ane menjelaskan beberapa rincian pengobatan kembali. Dia menyarankan agar aku mulai menjalani kemo di minggu depan dan mulai dirawat agar bisa dipantau oleh dokter. Reja mengiyakan dan berkata Senin aku akan datang lagi. Di jalan pulang, aku berkata pada Reja, Ja, percuma juga kalau kakak kemo atau operasi. Rata-rata orang hanya bertahan kurang dari 5 tahun, buat apa juga diobatin? Kakak apaan sih? Kok mikirnya gitu? Tanya Reja marah. Bukannya gitu, Ja. Kamu lihat, sekali kemo kita perlu uang yang besar. Belum kalau harus dirawat. Belum lagi pemeriksaan-pemeriksaan lainnya. Kakak gak perlu khawatirin soal uang. Reja bisa bantu. Nanti Reja pinjam uang ke bank. Aku tersenyum pada Reja. Ja, kakak juga ada simpenan untuk pernikahan kakak, untuk naik haji ibu. Kakak udah kumpulin sekian lama. Sayang kalau harus dipakai seperti ini. Lagian, kamu baru kerja berapa lama sih, Ja? Mana mungkin ada bank yang mau ngasih pinjam ke kamu? Duh, kakak kok mikirnya gitu sih? Kenapa jadi sayang sama uangnya? Uang kan bisa dicari lagi nanti. Yang penting tuh kesehatan kakak. Kita tuh harus berusaha, Kak. Banyak yang sayang sama kakak. Kakak juga harus mikirin perasaan kita. Ja, diobatin atau enggak, kakak yakin gak bisa sembuh sepenuhnya.
Ya kakak jangan berkata gitu. Kita nggak pernah tahu, hidup mati orang itu sudah ditentukan. Reja yang sehat seperti ini aja bisa mati lebih dulu dari kakak. Aku terdiam mendengar ucapan Reja. Aku tidak bisa membantah lagi. Terus, kenapa kakak masih ngelanjutin persiapan pernikahan kakak sama Mas Hadi? Kakak bermaksud menjodohkan Mas Hadi sama Mbak Karin kan? Itu dia ceritanya. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik dari cerita kali ini. Sampai bertemu dengan cerita-cerita selanjutnya.